Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Materi yang akan kita bahas yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatul fil ard, kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Menyembah Allah atau ibadah adalah hal yang penting bagi kita dan sangat dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena ketika kita menyembah Allah, kita akan merasakan ketenangan lahir dan batin. Sebaliknya, ketika kita jauh dari Allah, kita akan merasakan kegundahan, kegalauan, bahkan bisa jadi kita merasakan sesuatu kegersangan jiwa, bahkan stres yang berkepanjangan karena kita jauh dengan Allah. Sebab dengan kita dekat dengan Allah, yakin bahwa semua urusan akan diberikan jalan keluarnya. Untuk selanjutnya, kalian lihat dulu peta konsepnya yang akan kita bahas, yaitu ibadah dan syukur. Kita akan tadarus, kemudian kita akan membahas ibadah dan syukur, kaitan antara ibadah dan syukur, contoh-contohnya, hikmah ibadah dan syukur, dan juga menghafal nih, surat Luqman ayat 13 dan 14. Insya Allah ya, mudah-mudahan dimudahkan. Kita awali dulu dengan tadarus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali." Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Mari kita analisis isi kandungan dari surah Luqman. Yang pertama yaitu perintah kepada orang tua agar wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Yang kedua, materi ajaran Islam wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid, keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah, larangan berbuat syirik atau menduakan Allah. Yang C, syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang D yaitu perintah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua terutama ibu adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan kita sebagai seorang anak, karena telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah serta memberikan air susu yang sehat secara ikhlas kepada anak-anaknya selama 2 tahun, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh dan sehat secara sempurna. Sedangkan ayah yang telah memberikan nafkah kepada kita sehingga kita bisa tumbuh besar seperti ini adalah berkat jasa kedua orang tua. Kemudian yang F, yang terakhir, perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan berbakti kepada orang tua dengan menghormatinya dan berbuat baik terhadap keduanya, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam hadis sebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahaqqul nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka." Yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Sampai 3 kali dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Jadi berbakti kepada orang tua, terutama ibu, harus benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada ibu dan bapak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya kita harus menjadi orang yang taat, tunduk, patuh, dan menghormati kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang C itu kaitan antara ibadah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dapat kita artikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa pada kita, baik bentuk moral maupun material. Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Bersyukur itu meliputi 3 aspek, yaitu aspek hati, lisan, dan perbuatan. Pertama, bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari bahwa sepenuhnya segala nikmat diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita peroleh adalah titipan. Semuanya adalah dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dan mengucapkan tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kita mengakui bahwa materi, harta, tahta jabatan, apapun yang kita miliki, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga adalah bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan semua perbuatan
yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama sebagai perwujudan dari rasa syukur tersebut. Dengan kata lain, perwujudan nyata dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan dengan ibadah. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu D. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya satu, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Bagaimanapun harta yang kita miliki, manusia kadang merasa kurang. Intinya adalah keberkahan hidup. Selanjutnya, menemukan ketenangan lahir dan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari, karena kerelaan dalam menyikapi segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu akan terhindar dari siksa api neraka, karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita harus menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah dan bersyukur diantaranya adalah satu, bersikap qanaah, menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur, karena akan merasa kurang. Yang kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya. Yang kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.